Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dias Ilham Kurniawan, mahasiswa Informatika dengan NIM 24116241. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi global saat ini, yaitu kebijakan tarif impor, ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Pembahasan ini akan saya sampaikan dari sudut pandang mahasiswa Informatika, menggunakan pendekatan pastel yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Selanjutnya, kedaulatan digital dan hubungan politik. Di sini ketergantungan teknologi asing. Indonesia menghadapi ancaman kedaulatan digital karena ketergantungan pada layanan asing seperti cloud dan software. Berikutnya, ketegangan diplomatik. Ketimpangan regulasi teknologi global berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik antar negara. Solusi strategisnya, perlindungan data nasional, penguatan platform lokal, dan diplomasi teknologi di forum global seperti IGF dan G20 Digital Economy. Di sini kebijakan tarif Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada barang, tetapi juga teknologi digital. Ketergantungan Indonesia pada layanan asing seperti cloud dan software bisa menjadi masalah kedaulatan digital. Sebagai solusi, Indonesia harus memperkuat perlindungan data, mengembangkan layanan digital nasional, dan aktif berdiplomasi dalam forum global teknologi seperti IGF atau G20 Digital Economy. Berikutnya, dampak terhadap ekonomi digital. Yang pertama, biaya infrastruktur meningkat. Tarif impor meningkat biaya infrastruktur digital yang penting bagi startup teknologi. Berikutnya, keterbatasan akses tools. Startup kesulitan mengakses platform penting seperti cloud dan AI karena tarif tinggi. Solusi pemerintah, dukungan cloud lokal, insentif bagi startup, serta pelatihan open source untuk membangun ekosistem mandiri. Mahalnya teknologi impor karena tarif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Banyak startup lokal bergantung pada platform luar seperti AWS atau Google Cloud. Pemerintah harus mendorong ketersediaan infrastruktur digital lokal dan memberi insentif bagi pengembang lokal agar tercipta ekosistem teknologi mandiri yang kompetitif. Selanjutnya, kesenjangan akses teknologi. Perbesar kesenjangan digital. Tarif impor memperlebar kesenjangan akses teknologi, terutama bagi mahasiswa dan pelajar kurang mampu. Solusi edukasinya, pengembangan platform belajar lokal gratis dan program literasi digital berbasis komunitas untuk akses merata. Jadi di sini kebijakan tarif bisa memperlebar kesenjangan digital bagi masyarakat miskin. Akses teknologi dan pendidikan daring menjadi lebih sulit. Sebagai solusi, pemerintah dan kampus dapat membangun platform belajar lokal dengan program literasi digital berbasis komunitas yang dapat diakses secara gratis. Selanjutnya yaitu kemandirian inovasi digital. Yang pertama, risiko ketergantungan. Ketergantungan pada software dan hardware luar mengancam inovasi dalam negeri. Selanjutnya yaitu soal riset dan pengembangan. Perkuat riset kampus, dorong pengembangan AI dan IoT lokal serta gunakan open source. Yang ketiga ini peran mahasiswa. Mahasiswa informatika sebagai agen perubahan digital dan ujung tombak transformasi nasional. Jadi tarif mendorong kita berpikir ulang soal inovasi. Dengan membatasi akses ke teknologi luar, justru kita punya peluang memperkuat inovasi dalam negeri. Sebagai mahasiswa informatika, kita bisa mengembangkan solusi open source, riset AI lokal, dan aplikasi yang membantu masyarakat. Mahasiswa harus jadi ujung tombak transformasi digital nasional. Selanjutnya, efisiensi energi dan solusi digital ramah lingkungan. Risiko polusi produksi lokal yang meningkatkan berpotensi menimbulkan polusi tanpa teknologi hijau. Yang kedua, solusi teknologi hijau. Penggunaan IoT untuk monitoring lingkungan dan aplikasi efisiensi energi.
Yang ketiga, dukungan inovasi. Perlu dukungan inovasi teknologi hijau untuk menjaga ketersediaan lingkungan. Untuk efisiensi energi dan solusi digital ramah lingkungan ini, peningkatan produksi akibat tarif bisa berdampak negatif pada lingkungan jika tidak diimbangi dengan teknologi hijau. Mahasiswa informatika dapat berkontribusi melalui solusi berbasis IoT untuk monitoring lingkungan, aplikasi manajemen energi, dan smart agriculture. Teknologi harus jadi alat bantu menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, regulasi digital dan pelindungan inovasi. Yang pertama, prinsip perdagangan bebas digital. Tarif Amerika Serikat berpotensi melanggar prinsip perdagangan bebas di ranah digital. Yang kedua, penguatan hukum digital. Perkuat undang-undang perlindungan data pribadi dan regulasi e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, upaya internasional. Perjuangkan keadilan dagang digital di forum internasional seperti WTO dan Asia Digital Community. Dalam era digital, perdagangan tidak hanya barang fisik tapi juga data dan software. Indonesia harus memperkuat hukum digital seperti pelindungan data pribadi dan paten perangkat lunak, serta melindungi hak inovator lokal di forum internasional seperti WTO dan ASEAN Digital Community. Dan selanjutnya ini rekomendasi strategis berbasis informatika. Yang pertama, bangun ekosistem mandiri. Membangun ekosistem digital nasional yang mandiri dan berdaya saing global. Berikutnya yaitu dukungan riset dan pendidikan. Dukungan riset, pengembangan cloud lokal, dan pendidikan digital yang inklusif. Yang terakhir ini peran mahasiswa informatika. Mahasiswa sebagai pionir transformasi digital Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Jadi Indonesia harus memanfaatkan momentum kebijakan global untuk memperkuat fondasi digital nasional. Mahasiswa informatika tidak hanya belajar coding, tapi juga berperan membangun masa depan bangsa lewat teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dan kesimpulannya, kebijakan tarif impor dan ekspor Amerika Serikat memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek pembangunan digital Indonesia, mulai dari ketergantungan teknologi asing, ekonomi digital, kesenjangan sosial, hingga tantangan lingkungan dan hukum. Melalui analisis Pastel, terlihat bahwa tantangan global ini juga membuka peluang strategis untuk memperkuat kedaulatan digital, inovasi lokal, serta menciptakan ekosistem teknologi nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Mahasiswa informatika memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menghadirkan solusi digital yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global. Sebagai generasi muda dan calon profesional di bidang teknologi, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami tentang global, tetapi juga turut serta dalam mencari solusi yang berdampak melalui penguatan riset, dukungan terhadap inovasi lokal, dan keterlibatan aktif dalam transformasi digital. Mahasiswa informatika dapat menjadi pionir dalam membentuk masa depan Indonesia yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan digital. Dunia boleh semakin tidak jelas arahnya, tapi kita bisa memilih untuk jadi arah yang bagi perubahan. Sekian, terima kasih.